Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Gebang. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenal nama-nama komponen beserta fungsinya. Bagi teman-teman sebagai teknisi pemula harus wajib mengetahui ilmu dasar ini. Ya. Berhubung untuk hari ini itu kan ada handphone, perbaikan handphone Redmi 2 yang sudah dibongkar. Jadi pas banget nih saya akan memberikan informasi mengenal nama-nama komponen ini. Oke, kita langsung saja ke meja teknisi. Oke guys, kita lanjut. Ini dia ada handphone punya user. Untuk kerusakannya itu di bagian konektor chargernya, berhubung untuk konektor chargernya di sini tidak ada. Jadi ya nanti kita belanja dulu. Tapi untuk hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya agar teman-teman semua itu mengenal nama-nama komponen beserta fungsinya. Oke, kita langsung saja pada bagian mana nih? Ya, ini kan handphone sudah dibongkar. Kita langsung dari LCD-nya. Ini LCD fungsinya itu sebagai menampilkan gambar. Terus di dalam LCD ada bagian komponen tambahan seperti ya casing. Ini casing ya. Casing itu sebagai pelindung pada mesin. Ini ada casing penutup belakangnya. Untuk bagian handphone zaman sekarang itu kan tidak menggunakan penutup belakang ya. Jadi kebanyakan itu kan baterainya tanam semua. Berhubung ini kan untuk HP ini masih model lama dengan tipe Redmi 2. Jadi untuk baterainya masih bisa dilepas. Ini casing fungsinya apa? Fungsinya itu sama sebagai pelindung. Dan ini baterai, pasti teman-teman semua tahu ya, baterai itu fungsinya sebagai menyimpan daya arus listrik. Jadi bagi teman-teman ketika HP tidak ada baterai kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Ini baterai, kemudian ini namanya papan charger. Di dalam papan charger ini kan ada konektor charger. Ini fungsinya untuk pengecasan. Terus di sini juga ada mic. Mic ini kan sebagai mikrofon lah, sebagai penerima suara dari luar ke dalam. Jadi ketika ada orang nelpon kan pasti menerima dulu, sama halnya seperti merekam lah intinya. Ini sudah. Terus di ini sebagai penghubung ya. Pasti untuk masing-masing handphone mempunyai beberapa fleksibel. Ini juga termasuk namanya itu fleksibel sebagai jembatan atau penghubung antara komponen bawah dengan atas. Setelah itu ini ya, ini pasti tidak asing, ini namanya kabel antena. Jadi sebagai penerima sinyal dari luar ke dalam. Kalau tidak ada antena ini, handphone ini sinyalnya nanti ya sinyalnya nggak penuh. Sinyalnya antara 1-2. Kalau mau sinyalnya penuh kan ini harus ada. Kemudian pada bagian mesin, ini bagian mesin ya.
Pada bagian mesin ini ada beberapa komponen seperti ini. Ini namanya slot SIM card. Fungsinya ya sebagai wadah untuk SIM card. Ini untuk slot memori ya, buat tempat memory card. Terus yang ini untuk sebagai getaran ya, ketika handphone dinyalakan pasti ada getaran. Ini yang dinamakan apa sih namanya ya, getaran lah intinya. Dan yang ini namanya kamera belakang. Fungsinya itu sebagai penangkap gambar dalu luar. Terus ini tuh soket touchscreen. Bukan soket touchscreen sih. Ini tuh bukan soket touchscreen. Ini kayak penghubung antara speaker atas ya. Ini termasuk touchscreen. Ini soketnya. Ini sebagai port headset. Jadi ketika mau nyalain musik pakai headset, jadi slotnya ada di sini. Dan ini papan ini namanya apa sih ya, ini dinamakan papan PCB atau papan motherboard atau papan hidup ya, karena ini sebagai penghubung antara komponen dengan satu yang lainnya. Kalau tidak ada papan ini kan nanti ini tidak rapi untuk semua komponennya ya. Untuk di dalam mesin ini ada beberapa IC yang terpenting itu kan ada IC power, IC CPU, dan IC MMC. Ini hal dasar yang perlu kita perhatikan. Untuk IC power kan fungsinya untuk memberikan tegangan, menyuplai tegangan lah intinya. Terus IC CPU sebagai otak dari semua komponen, jadi sebagai sama seperti prosesor lah intinya, otaknya mesin. Dan IC MMC ini fungsinya untuk apa ya? Untuk menyimpan perangkat software Android. Jadi ini ada beberapa mesin. Ini sebagai contoh saja. Setiap mesin, setiap handphone pasti memiliki jenis yang berbeda-beda. Tuh. Ini punya mesin HP Samsung A10s. Ini yang dinamakan IC ya. Yang kotak hitam ini yang dinamakan IC. Kalau teman-teman masih bingung ya, dilihat dari fisiknya aja. Ini kotaknya besar nih, IC ini namanya gitu. Jadi itu hal dasar yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya itu di dalam mesin ini banyak ya yang kita bahas. Contohnya itu kan ada beberapa komponen dasar seperti resistor, kapasitor, dioda gitu. Itu juga untuk handphone kan masih terkait dengan ya dengan elektronik sih sebenarnya. Jadi untuk nama-nama komponen harus paham betul di luar kepala. Jadi untuk teman-teman semua ketika ingin memahami betul ya, diusahakan sering bongkar pasang ya. Atau ketika ada orang yang ingin perbaiki, bongkar aja dulu, kemudian kita pahami, terus kita analisa, perbaiki deh. Itu awal dari ilmu dasar-dasarnya ya. Yang penting intinya kita kalau niat ingin belajar ya pasti bisa.
Ya, oke guys, mungkin itu saja tutorial dari kami ataupun informasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam teknisi pemula. Terima kasih dan sampai jumpa.